Oke, selamat datang di channel saya. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang apa itu Bitcoin Asset. Oke, langsung saja tanpa basa-basi. Di sini saya ingin melihat dulu untuk review dari websitenya sendiri. Kalian dapat mengakses websitenya dengan cara ketik bitcoinasset.io. Pada tampilan websitenya, pertama kali kalian lihat adalah seperti ini. Dan di tampilan atasnya terdapat list-list harga dari koin-koin yang besar ya, seperti Bitcoin, Binance, dan Ethereum. Dan tak lupa Bitcoin Asset itu sendiri. Lalu pada tampilan selanjutnya, sini tertulis yang sangat besar yaitu Bitcoin Asset, dan di sini tertulis BTA Chain Protocol. Untuk BTA Chain Protocol apa itu? Nanti akan kita jelaskan. Selanjutnya di bagian bawahnya gitu di Introduce of Bitcoin Asset atau BTA. Di sini dijelaskan dalam bahasa Inggris ya. Karena saya tidak terlalu mengerti bahasa Inggris, saya akan mencoba mentranslatekannya ke bahasa Indonesia karena saya menggunakan bahasa Indonesia. Oke, sesuai dengan translatannya akan saya bacakan ya. Bitcoin Asset sesuai dengan namanya Bitcoin Asset. Kami berharap dengan hadirnya BTA, kita semua di sini dapat merasakan bahwa kita memiliki aset Bitcoin dan mendapatkan momentum Bitcoin seperti 10 tahun lalu. Jadi, berdasarkan paragraf pertama ini, kita dapat menyimpulkan bahwa BTA sendiri ingin mengulang sejarah dari momentum Bitcoin itu sendiri yang sudah terlebih dahulu rilis kurang lebih 10 tahun yang lalu, lebih dari 10 tahun yang lalu. Pada paragraf selanjutnya, di sini menjelaskan bahwa Bitcoin sendiri adalah induk dari semua koin yang ada pada saat ini. Oleh karena itu, kami juga ingin mengandalkan Bitcoin untuk menciptakan euforia pasar saat ini. Tetapi dengan kecanggihan teknologi, di sini saya garis bawahi ya, dengan kecanggihan baru dan protokol serta fitur yang jauh lebih lengkap. Mereka dengan sama namanya sama-sama Bitcoin, tapi di sini memiliki perbedaan ya. Perbedaannya adalah di sini Bitcoin Asset sendiri memiliki kecanggihan baru dan protokol serta fitur yang jauh lebih lengkap dari Bitcoin itu sendiri. Selanjutnya, kami menggabungkan Bitcoin dengan perkembangan saat ini yaitu protokol DeFi, Swap, and NFT yang saat ini sedang booming-boomingnya. Dengan demikian, Bitcoin Asset atau BTA adalah aset yang layak untuk dinilai lebih tinggi di masa depan dan layak untuk menyimpan jangka panjang seperti Bitcoin. Oke, jadi sesuai dengan kalimat penutupnya, mereka menegaskan bahwa Bitcoin aset ini dapat atau sangat bagus untuk disimpan untuk masa depan. Karena ini mereka ingin mengulangi sejarah dari Bitcoin yang rilis 2009 lalu. Selanjutnya, sesudah itu kita akan melihat di tampilan websitenya bahwa Bitcoin Asset sendiri sudah listing di beberapa di beberapa ini ya, seperti ini CoinMarketCap, BTA Chain. Nanti kita akan bahas BTA Chain dan dia sudah listing di PancakeSwap. Apa itu PancakeSwap? Adalah market swap terbesar dengan menggunakan jaringan BSC. Selanjutnya di bagian ini tampilannya, di sini ada GitHub. Mereka menggunakan GitHub. Selanjutnya di sini bisa di-scan dengan menggunakan metode baru. Oke, selanjutnya di sini mereka menegaskan bahwa dia BTA Bitcoin atau BTA Chain itu BTA memiliki ya low fee atau ini murah, ini ya fee-nya murah dan cepat, transfernya cepat. Oke, di sini ada penjelasannya.
Tidak seperti chain atau jaringan lainnya. Mereka menegaskan akan semurah mungkin biayanya. Selanjutnya, di tampilan selanjutnya di sini ada menegaskan mereka itu friendly wallets atau ya, dapat digunakan gitu, dapat digunakan oleh siapapun dengan friendly atau dengan baik gitu, dengan baik dan transparan. Selanjutnya di sini cross chain. Cross chain apa itu cross chain transaction? Cross chain transaction adalah persilangan antara jaringan. Jadi Bitcoin Asset sendiri itu saat ini masih menggunakan jaringan BSC, tapi nantinya ketika mereka menggunakan jaringan BTA Chain, mereka akan bisa cross chain transaction atau transaksi antar jaringan. Yang tadinya misalkan BSC antar BSC atau ETH antar ETH, nantinya BTA Chain ini di masa depan mereka berencana akan mengkabulkan transaksi yang antar jaringan, misalkan dari BTA Chain ke BSC atau BTA Chain ke ETH. Nah, cross chain ini tuh dijelaskan bahwa mereka ini full transparan dan openly, terbuka dan dapat dimonitor oleh siapapun. Oke, selanjutnya adalah governance. Oke, jadi BTA Chain sendiri sudah terdaftar pada lembaga pemerintah. Jadi mereka ini sudah dapat izin ya. Nanti BTA Chain sendiri adalah berkode BTA 20 seperti ERC20 atau jaringan BSC 20. Oke, sudah kita membahas tentang websitenya, kita akan melihat roadmap-nya dulu ya. Klik bagian situnya. Lalu di sini tampilan pertama dari roadmap Bitcoin Asset. Untuk dari segi grafis dan gambarnya cukup baik ya, menurut saya cukup rapi. Selanjutnya di sini mereka mempunyai tagline yaitu Recreate the history of Bitcoin, yang artinya mereka ingin membuat sejarah ulang Bitcoin 10 tahun lalu. Oke. Di sini ada milestone-nya atau roadmap-nya. Bitcoin Asset sendiri dirilis pada tahun ini pada Maret 2021. Pada Maret 2021 ini pada roadmap-nya Bitcoin rilis. Selanjutnya Bitcoin rilis dalam jaringan BEP20 atau BSC Smart Contract rilis. Selanjutnya pada Maret terdapat mereka merilis white paper dan roadmap pada versi 1 yaitu 1.0. Selanjutnya mereka mengadakan juga airdrop dan giveaway token. Selanjutnya mereka listing di PancakeSwap version 1 dengan mengunci tokennya ya pada PancakeSwap itu dengan durasi 1 tahun. Selanjutnya mereka juga listing di CoinMarketCap dan CoinPaprika untuk melihat harganya, untuk memantau harganya. Selanjutnya mereka juga listing logo dan token name in token packet and Mat Wallet and Trust Wallet. Untuk Trust Wallet, Mat Wallet dan token packet sendiri mereka merupakan dompet atau wallet ya. Atau wallet. Jadi mereka Bitcoin Asset sudah merilis logo dan namanya. Jadi sudah dapat tersedia di Trust Wallet. Selanjutnya pada bulan selanjutnya April mereka merilis bot Telegram bot press ya di grup Telegramnya. Selanjutnya mereka merilis ini BTA Chain Work. Mulai ini jaringannya started mulai dimulai, tetapi jaringannya baru
permulaan dimulai. Selanjutnya mereka merilis long asset NFT. Long asset NFT sendiri itu adalah merupakan token NFT yang buatan Bitcoin BTA Team. Selanjutnya di sini ada BTA farming dan staking di long asset platform. Jadi BTA Chain ini dapat di farming dan di staking pada long asset pada platform long asset atau long asset NFT. Selanjutnya pada bulan Mei BTA Chain meluncurkan testnet ya pada bulan Mei. Sesudah mereka permulaan pada bulan April luncurkan, tapi testnetnya dimulai pada bulan Mei. Selanjutnya pada bulan Juni mereka meluncurkan kompetisi BTA Chain user interface dan user experience. Gunanya untuk apa? Gunanya untuk melihat melihat dan merasakan dari user experience dan user interface. Selanjutnya di bulan Juni dia bukan kompetisi tapi selesai sudah itu mereka meluncurkan smart contract BTA 20. Tapi di sini masih testnet ya. Masih percobaan. Di sini juga mereka meluncurkan smart contract BTA 721 atau 721 testnet. Selanjutnya pada bulan Juli testnet selesai dan testnet diluncurkan. Oke. Selanjutnya pada bulan Agustus mainnet infrastruktur dimulai. Selanjutnya pada bulan Agustus juga partnership proposal of stablecoin exchangers and decentralized application atau DEPs dimulai ya. Mereka sudah membuat proposal untuk stablecoin atau coin stable dan exchangers dan juga DEPs. Selanjutnya pada bulan September mereka meluncurkan white paper 2.0 dan roadmap 2.0 yang baru ya, yang diperbarui. Selanjutnya mereka juga meregistrasi company-nya di Singapura. Jadi mereka sudah terdaftar oleh governance Singapura ya. Jadi resmi, nggak usah takut. Selanjutnya mereka juga open source kodenya di GitHub ya. Bagi kalian yang paham coding mungkin bisa melihat di GitHub-nya mereka apa itu kode-kode mereka. Selanjutnya dia announcements online media partnership. Selanjutnya ada airdrop juga. Mereka membuat airdrop yaitu asset the community dan open proposal for developer to build the DeFi project. Mereka membuka yang ingin daftar pada jaringan mereka. Jadi bagi siapapun yang mempunyai crypto project tetapi belum mempunyai jaringan, mereka dapat mendaftar di BTA Chain ini ya. Selanjutnya pada bulan ini yaitu bulan Oktober, baru tanggal 3 kemarin telah diluncurkan BTA Chain. Oke, mainnet yang telah diluncurkan. Selanjutnya pada bulan ini juga mereka akan merencanakan BTA Cross Chain Transaction System Launch. Nah, pada yang tadi yang sudah saya jelaskan di awal, gunanya cross chain adalah bisa transaksi beda jaringan ya, bukan sesama jaringan tetapi beda jaringan bisa transaksi. Selanjutnya di sini BTA Asset juga akan listing ke exchangers atau di market exchange ya. Selanjutnya mereka juga bekerja untuk ekosistem seperti DeFi, NFT, swap dan lain sebagainya. Untuk bulan yang akan datang atau the future plan
of BTA Coin, mereka akan meluncurkan multi coin cross chain transaction launch, and di Desember mereka akan meluncurkan Bitcoin asset listed on. Oke, mereka akan meluncurkan listing di 10 market terbesar di dunia ya. Market terbesar di dunia. Mereka akan berencana meluncurkan di sana. Selanjutnya mereka juga akan meluncurkan di 10 dApps swap ya. Selanjutnya mereka juga membuat ekosistem project dari 1K ke sampai 10.000K, 10.000 di bawah jaringan BTA Chain Protocol. Selanjutnya target dari Coin Market Cap, mereka akan menargetkan pada bulan Desember sebesar 1 triliun dolar ya. Selanjutnya pada roadmap 2022 mereka akan berencana untuk listing di berbagai exchanges yang belum di listing. Ada IDO platform, ada lending and borrow platform. Yang untuk lending and borrow platform ini seperti pinjam meminjam ya. Selanjutnya ada decentralized exchanges atau DEX, and wallet, Oracle, and stablecoin, NFT, static asset and data, and the more project coming up. Untuk the more project coming up akan kita tunggu pada tahun depan ya, 2022. Oke. Sudah kita membahas websitenya, kita lihat dulu. Untuk bagi kalian yang ingin melihat white papernya bisa diklik di sini ya. Kita lihat dulu white papernya, bisa di-download ya. Oke, seperti ini tampilan white paper dari Bitcoin Asset. Oh, untuk papernya mereka sudah 2.0 ya, udah versi 2. Bagi kalian yang ingin melihat visi dan misinya ini. Dan oke, bisa dilihat ya white paper. Oke, next, berita besarnya adalah kita masuk ke Twitter. Mereka mempunyai 2 Twitter, yang satu Bitcoin Asset X and BTA Chain. Oke, kita bahas dulu dari Bitcoin Asset. Di sini mereka mempunyai tagline, let's recreate the history of Bitcoin again. Pada tagline ini ya sudah tadi saya jelaskan, mereka ingin membuat sejarah ulang dari Bitcoin 10 tahun lalu ya. Dengan jumlah pengikut 54 ribuan ya. Jadi sudah cukup banyak pengikutnya dan berlokasi di Singapura. Oke, selanjutnya kita ke bawah. Oke. Pada tampilan Twitternya kita lihat mereka akan melisting sesuai dengan kita lihat dulu roadmapnya. Sesuai dengan ini ya tadi ya. Sesuai dengan planningnya di Oktober mereka akan meluncurkan ke exchanges. Nah, pada meluncurkan ke exchanges mereka akan berencana meluncurkan di Lbank exchanges pada tanggal 11 Oktober 2021. Sekarang tanggal 8, berarti 3 hari lagi mereka akan meluncurkan ke Lbank Exchange. Oke. Untuk lebih lengkapnya kita dapat melihat Twitternya Lbank ya. Ini dia Twitternya Lbank. Kalau tidak salah ini Lbank merupakan market dari Cina ya. Kita lihat tuh pengikutnya juga banyak, lumayan banyak. 87.000 pengikutnya. Dan kita lihat tuh sudah cukup banyak ya. Market yang tidak terlalu sepi, tapi menengah dan cenderung tinggi ya marketnya,
tinggi transaksi. Lalu kita buka ini ya, buka websitenya Elbang dari Elbang sendiri. Untuk tampilan website Elbang seperti berikut. Nantinya BTA Chain, Bitcoin Asset akan rilis di sini ya, market sini ya. Tapi karena sekarang masih tanggal 8, jadi belum bisa. Untuk jumlah token dan koin dari Elbang itu sendiri masih sudah cukup banyak ya, menurut saya. Coba kita lihat. Oke, di sini mereka mempunyai beberapa penukaran seperti BTC, ETH, EFT, USD, dan ALTS. Cukup banyak ya. Kita lihat Elbang. Oke. Jadi marketnya ini rame ya, bisa dibilang rame marketnya. Oke, tuh seperti bisa kita lihat. Nantinya Bitcoin Asset akan rilis di sini. Oke, lanjut. Kita lihat. Nah, ini merupakan cross change-nya. Oke, selanjutnya kita lihat Twitter dari BTA Chain. Merupakan jaringan atau chain dari BTA sendiri atau Bitcoin Asset. Nah, pada Twitter ini mereka mengumumkan pada tanggal 3 Oktober kemarin bahwa berita besar dan mereka sudah meluncurkan mainnet. Oke. Kita lihat mereka sudah meluncurkan mainnet di jaringannya di BTA Chain. Sudah bisa dijalankan ya. Oke, bisa kita lihat. Selanjutnya mainnet sudah diluncurkan. Kita lihat dulu website ini ya, BTA Chain. Untuk website BTA Chain, domainnya dengan domain bta.com ya. Mereka sudah meluncurkan mainnet. Di sini sudah checklist mainnet ya. Di sini tertulis mainnet ya. Pada website BTA Chain ini dapat kita lihat seperti harga, market cap, volume, calculating supply, staking power, transaction, and last block. Oke, kita lihat cukup banyak ya yang menggunakan ini. Kita lihat tuh transaksinya per menit ada ya. Jadi marketnya bagus, jaringannya bagus dengan menggunakan ini ya, BTA ya. Dengan menggunakan koin BTA untuk sebagai fee-nya tentu saja. Oke, kita bisa lihat di sini juga kita bisa lihat holdernya kita bisa lihat jaringan BTA Chain sendiri ini mirip-mirip seperti ini ya, BSC tampilannya seperti BSC, ERC dan lain sebagainya, standar lah ya. Jadi kita bisa mencari ini. Cuma kelebihannya mereka bisa cross change dan low fee ya, rendah ini, potongannya rendah, low fee. Oke. Selanjutnya sudah kita ngeliat ini, kita lihat di coin market cap. Coin market cap Bitcoin Asset sendiri mereka sekarang ini berada di peringkat 4.233 dengan whitelist sebesar 200 ribuan ya. Wah, cukup banyak ya. 200 ribuan. Kita rubah ke bahasa Inggris aja dengan USD, oke. Dengan watchlist 200.000. Di sini mereka memiliki beberapa community seperti Twitter, Reddit, Bitcoin Asset, Medium, dan Bitcoin Talk. Mereka memiliki chat Telegram ya. Kita buka dulu. Di sini mereka mempunyai Telegram ini ya. Oh, ini channel. Ini untuk Telegram channelnya. And di sini mereka mempunyai ini untuk Telegram ini ya, grup ya. Dengan jumlah member
49.000 atau 50.000 kita bulatkan dengan jumlah member subscriber 50.000, cukup banyak ya. Jadi ini project yang nggak kentang gitu. Selanjutnya berikut ini adalah kontrak address-nya. Mereka masih menggunakan ini apa namanya BEP20 atau BSC dengan jumlah market cap sekian. Kita lihat dulu grafiknya. Kita lihat dulu untuk satu bulan ke belakang. Pada tanggal 3 Oktober kemarin, 3 Oktober nih 2, oke 3, pada tanggal 3 mereka mengalami kenaikan ya, mereka mengalami kenaikan dari harganya 0,7 sampai 0,12 pada tanggal mainnet kemarin. Jadi cukup positif ya mainnet itu. Selanjutnya untuk harga sekarang BTA Chain dihargai oleh dolar 1,1 dolar ya. Untuk harga tertingginya adalah all time high-nya terjadi pada bulan 31 Maret 2021 atau 6 bulan yang lalu pada harga 4,96 hampir 5 dolar ya all time high-nya, dan all time low-nya yang pada saat baru dirilis. Jadi cukup cepat ini ya, dari all time low ke all time high cukup membutuhkan waktu 6 hari langsung menuju ke 5 dolar ya. Di sini kalkulasi supply-nya dari BTA sendiri memiliki maksimal 5 juta ya, 5 juta, mempunyai kelebihan yang sangat sedikit gitu. Jadi semakin sedikit kemungkinan semakin bisa membuat sejarah seperti Bitcoin ya. Selanjutnya supply beredarnya 4,8. Oke, di sini kalian bisa baca sendiri pengertian singkat dari Bitcoin aset, apa itu Bitcoin aset dan sebagainya. Dan kita akan menunjukkan grafiknya, grafik dari ininya. Ketika baru pertama kali dirilis tanggal 25 ya, 25 membutuhkan waktu 6 hari langsung ke all time low. Selanjutnya terkoreksi ya, terkoreksi yang cukup dalam, koreksi naik, koreksi lagi, dan di sini mereka Bitcoin aset mengalami setway ya, setway beberapa bulan. Lalu ketika pada tanggal 12 pada bulan September dia naik nyampe 1 dolar lebih dan turun lagi, lalu turun lagi, koreksi lagi, dan sideways. Dan ketika menunjukkan mainnetnya ada positifnya ya, mereka Bitcoin aset naik, BTA naik, dan akan menunjukkan tren naiknya tergantung dari market itu sendiri ya. Market ditentukan oleh Bitcoin yang memegang peran, karena baru-baru ini Bitcoin sedang naik ya. Jadi ketika Bitcoin naik, kemungkinan market lain juga akan naik. Kita lihat tuh, Bitcoin naik cukup besar ya, 54 dolar. Yang sebelumnya terkoreksi cukup dalam. Oke, terakhir untuk YouTube dari Bitcoin Asset sendiri, kita bisa lihat tuh memiliki jumlah subscriber 12,8 ribu. Berarti cukup banyak ya, lumayan ya. Dengan nama YouTube-nya Bitcoin Asset Official. Kalian bisa lihat video-videonya dari Bitcoin. Berikut adalah video-videonya. Oke. Dan di sini tentang Bitcoin aset, mereka mendeskripsikan singkat ya di sini. Dan kalian dapat join di community-nya di Twitter ataupun Telegram, dan ini ya websitenya BTA Chain dan Bitcoin Asset. Oke, lokasinya di Singapura. Oke, tampaknya sekian
dari saya untuk review Bitcoin Asset. Terima kasih. Thanks for watching. Oke, bye bye.